Oke, saya ingin bedakan simpati dan simpati. Simpati adalah ketika kita masuk ke dalam diri kalian dan merasakan apa yang dirasakan klien. Anda tidak boleh berada di posisi ini. Karena ketika posisi ini, kita nggak bisa menolong orang lain. Jadi konsultan hadir untuk menolong orang lain, menjadi jembatan bagi dia untuk dia bisa jump. Nah, kalau kita punya perasaan yang sama, maka kita nggak bisa jadi jembatan. Kita justru butuh jembatan lagi. Jadi kembali, bedakan antara empati. Kalau empati kita merasakan, tapi dia bukan kita. Harus begitu, kan dengan cara itu kita bisa menolong dia. Kita tetap dalam mental yang sehat. Jangan mental kita ikut sakit dan merasakan ke dalam. Karena dengan cara itu kita nggak bisa bantu dia. Ngerti ya maksudnya? Nah, dengan cara ini kita lihat apa yang Anda inginkan terjadi. Nah, tadi dia sudah jawab, dia ingin menyatukan kembali persapian-serpian yang ada. Dan ini sebuah semangat. Bu Desi, bagaimana tahu Bu Desi dia punya kepribadian ganda? Ini pertanyaan yang sering saya tanya. Karena ini kebanyakan lihat film. Nah, karena bagaimana kita ketemu kepribadian? Enggak ada. Belum tahu kita. Dan itu butuh kajian psikologis yang dalam, bahkan kajian otak. Kadang-kadang belum kepribadian ganda itu adanya di novel. Saya juga baca kepribadian. Tapi apakah ada? Ya, sampai hari ini saya masih dengar cerita saja. Tapi eh, belum ada yang benar-benar saya dapetin. Jadi kita nggak tahu benar-benar apakah dia punya kepribadian ganda apa tidak. Kembali tadi ke empati dan simpati. Jadi kembali langkah kita adalah membenahi cara dia berpikir. Jadi tugas kita pertama, keluarkan dia dari bingkai masalah menuju bingkai solusi. Explore solusinya, kemudian ajak dia mencapai solusi. Itu aja kerja kita. Yang pertama, arahkan dia pada bingkai solusi. Kedua, eksplorasi apa yang terjadi pada dia jika solusi ini dicapai. Ini membangun harapan. Ketiga adalah bagaimana kita mencapai solusi tersebut dengan sumber daya yang dimiliki. Gitu. Jadi misalnya pertanyaan-pertanyaan kita sudah contoh ya ada di Telegramnya. Apa yang perlu terjadi untuk bisa mencapai X? Oh, ini. Dan apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai? Jadi apa yang perlu terjadi tercapai ini? Apa yang perlu terjadi? Apa yang perlu terjadi? Dan langkah apa yang mau Anda lakukan untuk memastikan ini terjadi? Ini namanya action plan. Tapi bahasa kita, kenapa kita tanya apa yang perlu terjadi? Karena ini mengeksplorasi, membiarkan dia menemukan apa yang perlu terjadi. Dengan cara ini dia lebih eksplorasi data di dalam diri. Ini yang membedakan dengan beda loh dengan kata-kata. Oke, untuk mencapai tujuan ini ada apa yang akan Anda lakukan. Beda dengan pertanyaan, apa yang perlu terjadi untuk bisa tercapai ini. Beda eksplorasinya di dalam diri kita. Karena semakin dia mengeksplorasi, semakin masuk ke dalam internal dia untuk menemukan data dan menggali data dia lebih dalam. Oke, pertanyaan lagi. Sederhana ya, langkah kita sebenarnya. Dan sebenarnya hidup ini sederhana juga. Orang chaos itu terjadi karena dia terlalu masuk ke dalam bingkai masalah dibanding dari solusi. Coba aja kita, kalau lagi ada masalah, kita sibuk-sibuk kita tanya, so dari masalah ini hasil akhir apa yang ingin terjadi? Kita pikirkan, kita maunya apa ya? Kemudian apa yang diperlukan agar itu terjadi? Kemudian baru kita membuat bagaimana mencapai itu terjadi. Poinnya sebenarnya di situ. Let's say orang punya fobia terhadap ketinggian, sementara dia harus berpergian. Ya dulu saya agak gitu, tapi kemudian saya sendiri. Jadi dulu saya kalau perjalanan ada
Dan keluar kota saya lebih suka naik kereta dibanding naik pesawat. Kecuali ke daerah tertentu dan itu siksaan berat bagi saya di pesawat. Kemudian saya bertanya pada dia, oke, apa keluhan saya sebenarnya dari kondisi ini? Saya ingin agar saya naik pesawat tenang. Dan apa yang perlu terjadi agar saya bisa tenang? Nah, itu jawaban langsung. Kalau saya bisa tenang, saya butuh orang, saya butuh mental yang bagus. Dan apa yang berdoa? Karena sebenarnya orang jatuh dari pesawat, what the worst thing apa hal terburuk yang terjadi? Meninggal. Pertanyaan berikutnya adalah, yang menentukan meninggal siapa? Meninggal hidup. Ya berdoa lah. As simple as that. Jadi kita mengeksplor masalah kita, kemudian menemukan solusi apa yang. Bentar, saya mau ya boleh sih. Anak laki-laki sudah perempuan sama dengan keluarga. Oke, menghadapi anak yang suka bohong. Pertama adalah gurunya harus menjadi orang yang mau menjadi solution maker. Kedua, untuk anak-anak ya, saya bisa untuk anak-anak. Kita harus diterima oleh anak-anak. Itulah makanya guru dokter gigi itu isinya punya mainan dan sebagainya. Bahasa kita rapor. Rapor kita harus masuk dengan anak. Jadi lupakan dulu tentang masalah. Lupakan dulu tentang masalah. Tapi kita cari ide agar kita diterima oleh anak. Jadi teknik apapun yang berhubungan dengan anak, terutama anak orang lain yang bukan anak kita, bagaimana kita diterima oleh dia. Itu dulu perjuangan. Karena kalau sudah masuk ke situ, sebenarnya teknik apapun bisa dieksplorasi. Maka Pak anak itu suka. Jadi saya kalau orang nanya tentang bagaimana dengan anak itu, pertama kita harus mau melakukan konsultasi dengan anak. Kalau kita nggak mau susah, karena kita harus merendahkan diri. Kita harus mengeluarkan ego kita terhadap anak. Kalau itu nggak mau, meninggal saja. Jadi langkah pertama adalah, karena kalau anak sudah dekat dengan kita, sudah mau berdialog dengan kita, mau anak itu pembohong, mau anak itu, maka itu mudah diselesaikan. Anak ya, anak bicara anak. Jadi langkah pertama bangun rapport. Anak-anak tuh mudah dieksplor dan mudah dinasihati kalau punya trust dengan kita. Jadi ada anak nggak berani, ponakan saya sebelumnya nggak berani naik tangga. Ada tangga ke tempat jemuran, dia suka main di atas. Satu saat dapat cerita dia tentang setan lah di atas dan sebagainya. Jadi dia nggak berani lagi naik. Ini waktu kecil ya. Saya panggil dia sama dia manggilnya om kan. Ya om, sini doa, duduk doa, saya pangku dia sambil doa. Doa, di dalam doa ada ya Allah, kuatkan ini karena namanya Aran, karena Aran adalah anak yang kuat dan yakin Aran berani ngadepin apapun. Kayak dia punya, saya lupa tokohnya waktu siapa tokohnya itu, sambil di dalam doa, ya Allah bantu Aran jadi kuat. Aran jalan ke atas sih, om lihat dari bawah. Dengan kalau kamu takut berhenti dulu, pegang dada kamu, doa. Naik ke atas saja masalah. Anak-anak itu kalau sudah punya trust sama kita, sugesti kita masuk ke dalam. Dan itu hanya hitungan 10-15 menit ya. Berikutnya dia udah naik dan sebagainya. Jadi anak itu kuncinya bukan di tekniknya. Kuncinya justru ada di pendekatan kita, di rapor kita. Karena kalau rapor kita bagus, teknik apapun mudah. Kuncinya adalah mau nggak kita menjadi bagian dari pertemuan. Karena kalau itu udah nggak mau, kita apalagi kita jaim udah susah. Mending nggak usah.
Maka paling susah itu di luar negeri itu, semakin rendah usia, guru itu ngajarnya gajinya lebih tinggi. Beda dengan di Indonesia. Dosen itu gaji lebih tinggi dibanding guru TK di Indonesia. Di luar, guru TK semakin rendah usia, playgroup, itu semakin tinggi gajinya. Karena tingkat kesulitannya lebih tinggi. Tingkat keinginannya lebih tinggi. Terapis hebat, kayak ayah Edi itu dulu, nggak tahu sekarang. Bisa guling-gulingan di apa ruang terapinya bersamaan. Dan itu dalam rangka rapor ya. Oke, ada lagi. Ada orang kemarin tanya, jadi terapinya bisa untuk apa aja? Well, semua hal yang bermula dari dialog internal yang jelek bisa digunakan dengan teknik ini. Karena yang kita benahi adalah dialog internal dia dalam memberikan arti terhadap kejadian. Jadi keterampilan kita memberikan arti pada kejadian. Maka dalam ilmu NLP ada istilah reframing. Reframing itu 24 hours happiness. Orang yang bahagia 24 jam adalah orang yang bisa memberikan arti baik terhadap kejadian. Misalnya orang di PHK. Orang di PHK membuat dia chaos di dalam berpikirnya karena dia memberikan arti PHK sebagai sebuah kehancuran. Akibatnya timbullah sebuah down dan sebagainya. Jadi kalau orang mengartikan PHK adalah sebuah jalan untuk dia menjadi lebih sukses di masa depan, bisa jadi arti yang dia berikan itu memberikan ide yang lebih baik. Karena ingat, ide itu adalah hasil kombinasi antara data dengan data. Kombinasi ini hanya bisa dilakukan berdasarkan perwakilan atau arti yang diberikan pada kejadian. Kalau artinya chaos, dia akan menyambungkan data chaos dengan chaos yang lain. Kalau artinya diartikan sebagai sebuah kebahagiaan, sebuah data positif, maka dia akan mengkoneksikan data positif satu dengan positif yang lain. Maka berhati-hatilah memberi arti pada kejadian. Kenapa? Nah, ini juga menarik. Karena kejadian itu tidak punya arti apa-apa sampai kita memberikan judul pada kejadian tersebut. Dan ini selalu saya ingat dalam hidup saya. Kalau tertentu saya merasa down akan sesuatu, jangan-jangan saya salah kasih judul terhadap kejadian ini. Akibatnya saya menjadi down dan menjadi tidak punya solusi terhadap masalah ini. Maka keterampilan membuat pertanyaan adalah kunci kehidupan. Albert Einstein mengatakan, hidup itu tentang pertanyaan. Dan jawaban dari kehidupan itu ada di pertanyaan. Semakin terampil membuat pertanyaan, semakin terampil menemukan jawaban. Itu kunci hidup. Maka hidup kita ini sekarang, konsultan kita kan memberikan pertanyaan. Keterampilan kita memberikan pertanyaan. Karena dengan pertanyaan itu orang tergugah untuk menemukan jawaban. Sehingga dia bisa keluar dari tantangan yang ada. Oke. Teman-teman nanti kalau latihan, nah ini bagusnya gini, habis ini teman-teman di grup 1-2, kemudian latihan. Latihannya mulai, siapa dulu memulai? Si A punya masalah, sebutin masalahnya, kemudian kita yang melakukan pertanyaan dan mengevaluasi. Selesai, evaluasi yang kurang apa. Nanti dibawa ke grup. Udah itu gantian. Siapa jadi yang ditanya siapa punya masalah. Semakin terampil melakukan itu, semakin percaya diri kita melakukan itu. Jadi kalau ini kan sifatnya dialog sebenarnya. Kalau nanti ada yang punya masalah, cari teman di antara grup. Teman. Kalau nggak ada ya orang lain. Tapi kita yang sering ngaji, kita jadi konsultannya. Cari teman di antara grup, pilih siapa jadi konsultan, siapa jadi kliennya. Selesai, buat note, yang nggak bisa, yang nggak ngerti, angkat ke grup. Saya nggak ketemu ini, nanya ini. Angkat ke grup, kemudian kita benahi bareng-bareng.
Kemudian nanti yang lainnya gitu. Jadi semakin sering kita melakukan ini, semakin mudah kita menghadapi berbagai macam klien. Syukur-syukur nanti kalau ketemu kerjaannya begitu sebenarnya. Siapa jadi klien, siapa jadi. Termasuk kalau kita ngadapin masalah. Jangan dikira kita konsultan kita nggak punya masalah. Justru ketika ada masalah kita perlu konsultan benahi kita. Gantian. Kuncinya di latihan. Semakin terampil melakukan ini, semakin terbiasa kita ngadapin apa. Termasuk bisnis, termasuk hidup, bisnis dan sebagainya. Karena pada prinsipnya di dalam coaching selalu ada pemahaman bahwa manusia mempunyai semua sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai apapun yang dia inginkan. Kalau bahasa Quran itu kan layu kalau filahu usaha. Jadi tidak pernah masalah itu di atas level kita. It's about level. Nah, ini yang harus kita pegang ini dalam hidup kita. Jadi bisa saja ketika kita menghadapi masalah ini berat banget kok gitu. Jangan-jangan kita sedang membonsai kemampuan kita ngadapin masalah gitu. Karena sebenarnya masalah itu selalu di atas di level yang sama dengan kita. Ini pegangan kita. Maka tugas kita karena meyakini itu, tugas kita adalah mengeksplorasi data yang dia miliki untuk menemukan bahasa kita tuh menemukan kejeniusan. Ya sekarang saya rekap ya, kalau kita mau ketemu orang, biasanya gini, kalau kita mau terapi, konsultasi, oke, Kak, saya akan konsultasi dengan Bapak, pakai teknik yang kita sebut dengan psikosemantik. Di psikosemantik, saya akan mengulangi kembali apa yang Bapak katakan, dengan maksud untuk menggali kejeniusan diri yang ada di dalam diri Bapak. Karena saya selain konsultan meyakini Bapak punya jawaban terhadap tantangan yang Bapak miliki. Tugas saya hanya men-trigger atau memicu agar kejeniusan Bapak muncul dalam kehidupan. Itu yang mau kita kerjain. Jadi itu kunci ya. Bahasa kita sama di coaching juga sama. Kita menggali data untuk menemukan kejeniusan seorang mengetahui hambatan sendiri. Tantangan di kita adalah nanti selaku kalau Bapak Ibu seorang guru, seorang atasan, sering sekali inginnya memberikan saran. Ingat saran itu dari eksternal menuju internal. Dan itu tidak mudah. Karena tidak ada rasa kepemilikan terhadap jawaban. Kita akan men-trigger atau memicu orang untuk menemukan jawabannya terhadap tantangan yang dihadapi agar terjadi sense of belonging atau rasa kepemilikan sehingga dia punya tanggung jawab untuk mengerjakannya. Itu yang membedakan kita dengan teknik lain. Coaching sama dengan mempunyai tanggung jawab pada pilihan tindakan yang dia sudah ucapkan secara verbal pada kita agar secara internalnya mau melakukan. Kalau saya katakan pada seorang tolong tutup pintu, dia akan melakukan tapi dengan agak terpaksa. Tapi ketika dialog, ini suasana ruangan dingin dan berisik kalau ngomong, sebentar di luar ramai, apa yang boleh kita lakukan? Oh, nutup pintu ya, oke. Dan apa yang bisa kita lakukan agar itu terwujud? Orang langsung jalan nutup pintu karena ada rasa sense of belonging terhadap jawaban. Gitu. Tapi kalau kita katakan ini orang sebenarnya ada istilah orang itu tidak suka disuruh, tapi orang menyukai mempunyai ide sendiri untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dan itu mentalnya. Jadi kalau kita dialog dengan orang, sesi awal saya katakan habis rapor gitu, Pak, saya akan lakukan sesi konsultasi dengan teknik psikosemantik, di mana saya akan mengulangi dan karena saya percaya Bapak punya kejeniusan untuk menemukan jawaban terhadap tantangan yang Bapak hadapi sendiri. Itu kuncinya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan formil gitu, rapor, lakukan ini, setuju Pak? Setuju? Baik, kita mulai. Itu ya. Kalau menurut kita lebih dari satu sesi, kita mengusahakan lebih dari satu sesi, kita buat 6 sesi, kita nanti buat kontrak. Nanti insya Allah saya buatin kontrak
Saya kasih contoh kontaknya ya. Kita buat kontrak pada dia. Kita akan ketemu 6 sesi hari ini, hari itu. Kapan? Selama pertemuan Bapak Ibu bisa hubungi saya lewat WA di hari apa. Jangan tiap hari ya. Usahakan kalau kita punya klien jangan tiap hari dan jangan terlalu berakrab pada dia. Kenapa? Ini orang Indonesia. Terlalu akrab sering sekali kadang-kadang komitmennya nggak ada ketika udah mengatakan sesuatu sama kita. Jadi memang tantangannya adalah kita sering sekali kalau terlalu akrab ke orang tidak serius. Maka sesi ini kadang-kadang sama teman-teman akrab tuh saya suka nggak berhasil. Kadang-kadang karena orang ngobrol cerita gitu, bawa makanan, bawa kacang sambil makan kacang ngobrol dan sebagainya. Oke, saya bilang ini kita mau ngobrol, mau sesi. Kalau mau ngobrol yuk kita ngobrol. Terus nggak gitu saya kadang-kadang gitu. Kenapa? Karena nggak serius. Gitu. Kalau kita mau sama teman sendiri, kadang-kadang saya lebih suka ke orang lain. Konsultasi bisa per minggu, per jam, 90 menit lah sebenarnya. 120 menit. 90 menit yang ideal, 2 jam paling lama. Jangan melakukan sesi terlalu lama, karena sesi terlalu lama itu membuat kita burn out. Bahasa keren burn out itu jenuh, karena kita berbuka di itu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin serius di bidang ini, mulai sesi misalnya Bapak Ibu di jam 9, nah, setengah 11 atau jam 11 selesai. Nanti mulai lagi jam 1, ada lagi. Istirahat sebentar. Perlu ada jeda istirahat ya, karena beberapa orang ada yang tanda kutip menjadi tempat sampah emosi seseorang, karena tidak bisa membedakan mana empati, mana simpati. Awal-awal saya begitu juga, habis 3 sesi kayaknya lelah, dan tidur itu lelap sekali. Padahal masalahnya bukan masalah saya, tapi sampah emosi datang. Maka kita diajarkan tarik nafas. Saya suka ngajarin, lebih suka saya pegang dada, berdoa, ya Allah, alhamdulillah telah menolong orang, dan saya sekarang menjadi sini, bantu saya untuk menjadi lebih tegar menghadapi sesuatu. Berdoa, selesai, tarik nafas, keluar. Jangan biarkan diri kita menjadi tempat sampah emosi. Itu kunci. Dulu waktu awal-awal tidurnya enak tuh. Kenapa kok lelah sekali gitu? Ternyata saya memasukkan semua data. Bayangkan kalau Bapak Ibu praktek dari Senin sampai Sabtu dulu malah. Ada kadang-kadang 2 sesi sehari, kadang-kadang 1 sesi, kadang-kadang 3 sesi sehari. Pada intinya kita menjadi tempat sampah bagi orang. Dan saya waktu masih bingung membedakan mana empati, mana simpati. Akibatnya tubuh ini lelah. Salah saya adalah tidak membuang. Bahasa kita tuh harusnya tadi membuat sebuah kesadaran bahwa kita bisa sama orang, tarik nafas, berdoa, ya Allah kita lepaskan dari semua perasaan dan rasa dan sebagainya, dan biarkan Allah menolong dia. Udah, itu yang saya lakukan. Itu membuat kita lebih rilis gitu, karena kalau nggak itu kita jadi tempat sampah. Dan entah bagaimana waktu itu saya berdoa juga, bawaannya lelah gitu. Apalagi kalau kliennya lebih banyak ya. Kalau klien sehari 1 itu saya nggak terlalu ini. Karena 1, kadang 2, kadang 3, pernah 4 sampai sore. Walaupun yang terakhir temannya gitu. Tapi sama memberikan sampah emosi kan. Oh iya, saya lupa. Teknik 2M itu. Ya Allah, saya terima diri saya seutuhnya. Walaupun saya merasa gini ini, saya terima diri seutuhnya dan mohon ridhomu untuk melepaskan tarik nafas. Itu kalau bisa jadi rutinitas. Kajian emosi manusia, sehebat-hebatnya manusia, at least punya minimal 50 emosi negatif. Maka ada teknik namanya peace procedure. Peace procedure adalah lepaskan. Minta doa, ya Allah, tulis dulu kita mulai marah dulu.
marah. Kita hari dalam video ini marah sama siapa? Tulis, lepasin satu-satu. Selesai itu ganti malu. Marah, malu itu kunci yang banyak dialami. Marah, malu, sedih, merasa bersalah. Itu emosi-emosi yang ada. Lepasin saja dengan tadi, bisa dengan teknik 2M. Terima, lepasin. Itu katanya kalau kita bisa lepaskan itu, hidup kita seperti anak panah yang melesat. Karena semua itu ada di dalam diri kita dan menghalangi pertumbuhan kita. Jadi istilah orang itu namanya peace procedure, prosedur ketenangan diri. Jadi cicil itu sehari-hari, mulai dengan marah, mulai dengan sedih, mulai dengan malu, mulai dengan itu yang membuat kita. Jadi lepasin itu, gitu. Jangan biarin itu dengan pegang dada atau berdoa atau apapun. Kalau saya pegang dada terus sekarang sambil ngeluarin napas, seakan-akan emosi negatif keluar melalui napas. Itu ilustrasi yang saya bangun. Bapak Ibu boleh gunakan apapun. Iya. Jadi data itu masuk. Karena manusia itu punya begini sebenarnya. Manusia itu punya model yang secara tidak sadar ada di dalam dirinya. Kalau kita lihat orang, lihat film, atau kita ke bawah sedih, itu secara tidak langsung sebenarnya kita terpanggil memori-memori yang membuat sedih yang terhubung dengan film tersebut. Misalnya saya saja, saya ingat banget kalau cerita tentang ibu, karena saya dekat dengan ibu ya. Ketika ibu meninggal saya sedih sampai hari ini. Jadi kalau ada film yang berhubungan dengan ibu, terpicu tuh kembali itu ada yang belum rilis deh. Belum rilis dan itu menjadi emosi buruk. Harusnya kita lepasin itu. Saya juga melepaskan itu. Lepaskan itu. Jadi kita tidak lagi mudah kepicu emosi kita dengan itu. Belum klien-klien kita mengatakan hal yang sama dengan emosi yang kita miliki. Kembali bedakan mana empati, mana simpati ya. Karena ini penting. Kalau kita nggak bisa bedain, kita masuk ke dalam perasaan orang. Gitu. Apalagi kalau kita bicara energy connection. Jadi ketika orang punya emosi, kita masuk ke dalam dirinya. Emosinya bukan nular. Emosi terpetakan ke dalam diri kita, termodel di dalam diri kita, dan kita merasakan dalam. Jadi ada seorang kawan bercerita, sama-sama terapis. Kita ketemu ambil ngopi di kopi, kemudian ngobrol gitu. Dia punya perasaan sedih jika ada itu kalau nggak salah anak yatim ya, dia yatim kemudian sedihlah fokus dan dia terbawa seakan-akan dia merasakan lebih dalam dan masuk ke dalam itu karena beberapa kali dia lihat film yang mirip cerita itu dan akibatnya seakan-akan cerita itu dia miliki karena dia lupa melakukan namanya grounding. Grounding itu adalah teknik melepaskan emosi. Jadi tadi bisa dengan tadi pegang dada, atau kalau ibu punya rumput atau bumi di rumah yang tidak kena semen gitu, duduk di situ, kakinya nyeker ya, kaki nyeker, telapak tangan nyeker, sentuh rumput, duduk situ lah bangsa 10 atau 15 menit. Karena sifat bumi itu menetralkan listrik, makanya apa penolak petir itu kan suka diajuin ke bumi karena penolak dia menstabilkan listrik. Jadi kadang-kadang saya di rumah tuh ada rumput kecil tempat saya tinggal, pegang tangan, kaki, duduk sambil istighfar sambil apa gitu masalah. Yang asal kaki kita ceker, kaki tangan kita nyentuh ke rumput sambil berdoa nggak jadi masalah. 10 sampai 15 menit. Itu adalah cara kita grounding,
Namanya grounding ya. Grounding itu artinya bumi. Bahkan sekarang di bule itu sudah mulai pada tiduran di atas rumput dan sebagainya. 15 menit sampai 20 menit. Earthing. Ada yang hampir meluk pohon dan sebagainya. Ya udah aneh lah sebenarnya. Tapi yang jelas kuncinya adalah sentuh area tangan kita sama kaki kita di tanah ya, bukan semen, di tanah agar menyentuh area tanah. Itu tips aja. Oke, pertanyaan lagi tentang teknik ini? Teknik apa? Koseman. Telepati, insya Allah nanti kita bicara hari Ahad ya Bu Desi, karena kita belajar itu juga, belajar mengirimkan pesan secara internal. Agak panjang penjelasan. Insya Allah nanti hari Ahad kita belajar. Oke, tanya lagi. Clear ya? Jadi orang datang ke kita, tanyakan, pertama kita jelasin dulu, kita rapor, kita bangun kedekatan, kita rapor. Jadi kalau orang punya masalah jangan langsung bicara tentang masalahnya, bicara yang lain, kemudian hal lain, kemudian selesai baru apa yang bisa kita bantu. Dia cerita masalahnya, kemudian jelaskan. Baik Pak, saya akan bantu Bapak dengan menggunakan teknik psikosemantik karena saya meyakini Bapak punya kejeniusan di dalam menemukan jawaban. Baru kita lakukan ini. Nah, selesai sesi kita lihat, tanyakan. Kalau di coaching langsung ditembak, kita ketemu dan kalau di sini boleh ditanyakan. Ya Pak, menurut Bapak sesi ini cukup atau Bapak butuh ketemu lagi berikutnya? Kalau butuh ketemu baru kita buat paket tuh. Kalau teman-teman mau menerapkan secara komersial, kalau mau secara sosial, oke, ketemu hari apa dan sebagainya. Itu sih. Oke, itu jadi kembali ketika ketemu, tugas kita langkah awal membangun bingkai solusi. Oke, jadi ajak hasil akhir apa yang mau kita inginkan, eksplorasi apa yang terjadi bila hasil akhir itu dicapai. Jadi saya ingin cerita pentingnya mengeksplorasi. Satu saat ada seorang laki-laki, dia diceraikan oleh istrinya karena istrinya merasa bahwa laki-laki ini secara ekonomi nggak bagus. Jadi istrinya menceraikan dia. Si laki-laki ini marah dan sedih banget. Akhirnya dia fight, dia lakukan apapun untuk bisa kaya. Dan ketika kaya, mobil pertamanya dia ingin pamerkan ke depan mantan istrinya. Yang menarik begitu dia bawa mobil menuju istrinya, dapat kabar ternyata istrinya sudah meninggal. Itu apa yang dia capai sehari-hari, apa yang sudah dia capai. Itu down, bisnisnya down, semuanya down, dan akhirnya kembali susah hidupnya. Jadi kita perlu clearkan sebenarnya. Jika orang mau capai sesuatu, apakah ini yang Bapak Ibu inginkan? Jika ingin kaya, apakah ini yang Bapak Ibu inginkan? Clear nggak? Dia benar-benar ingin kaya atau ada sesuatu yang dia ingin buktikan? Gitu. Apa yang terjadi bila yang dibuktikan juga nggak ada di dunia ini? Seperti hal tadi yang saya ceritakan. Maka dia menjadi tidak semangat lagi dengan cari. Maka kita perlu eksplorasi. Oke, saya mau ini. Oke, eksplorasi. Apa yang terjadi bila kamu miliki ini? Nah, itu clear. Kalau bahasa saya sering sekali kan, apakah Allah ridho kalau kau miliki ini? Dan apa yang Allah inginkan ketika kau memiliki ini? Saya di dalam beberapa sesi, kalau dia Muslim, saya selalu membawa ke nilai spiritual. Karena kajiannya, orang yang punya nilai spiritualitas tinggi, dia cenderung komit pada apa yang sudah dia capai, dan perubahannya menjadi lebih efektif.
Karena samping dia mencapai tujuan, terjadi perubahan lain dalam hidupnya, yaitu peningkatan nilai-nilai spiritualitas yang ada di dirinya. Nah, Bu Desi, kuncinya bukan tentang apa yang dialami klien, tapi dia mau kemana. Itu kuncinya. Apapun yang dialami klien, dia mau kemana dari situ. Karena hidupnya jadi punya arah. Jadi orang boleh saja punya masalah dalam hidupnya. Tapi most important thing, where are you going? Mau kemana kita dari kondisi ini? Hasil-hasil apa yang mau ingin kita capai dari kondisi ini? Jadi bukan tentang masalahnya, tapi mau kemana dia dari sini. Dan itu penting sebenarnya. Jadi bukan, jadi kalau jadi bukan kasusnya ini enggak juga sebenarnya. Yang jadi mau kasus apapun, hasil akhir apa yang mau diinginkan dari situ. Jadi kita tidak lagi ter, ter, terpola oleh masalah yang dihadapi, tapi lebih kepada dia mau kemana dari sini. Itu penting. Ada lagu tuh, where do you go from here. Jadi dari sini tuh kita mau kemana. Paling penting itu. Karena ada orang yang circling around, memutar hidupnya di situ-situ aja gitu, gak kemana-mana. Karena sebenarnya dia tidak punya arah hidupnya. Saya sering-sering ngomong sama teman-teman UKM, duduk di sini. Di Bandung pernah ada eh, apa langganan ibu saya ingat banget. Dia dagang pisang jalan. Kemudian eh, dari mulai ibu saya masih gadis. Ketika saya masih kecil, dia lihat jalan. Ketika ibu saya meninggal, dia masih dagang, masih jalan. Apakah itu artinya saya enggak juga sebenarnya? Kenapa? Yang membedakan dia dari tukang dagang angkutan sampai menjadi punya supermarket tua itu bedanya daripada direction pada arah. Saya bertemu dengan Pak Suyatno, pemilik Estella 77 sebelum meninggal. Dia ngobrol, saya ngobrol sama Pak Suyatno. Pak, aku tanya Pak, Bapak punya toko di mall-mall sekarang tuh Estella 77. Idenya dari waktu saya jualan Estella di kampus, ada tahu besar rumah negara di Jakarta, aku masih dorongan. Tapi karena dia punya dream, punya arah bahwa hidupnya akan jadi begini-begini, maka sebagai seorang lulusan SMP, dia membeli buku-buku marketing S1. Kemudian kadang-kadang dia mentraktir para dosen untuk menjelaskan isi buku. Bayangkan coba, saudara, hebat juga ya, saya orang yang punya lulusan SMP sampai sekarang S1 masih ada ya, gitu. Di mall-mall sesuai dengan mimpi dia. Apa membedakan dia punya arah. Nah kembali kita juga hidup punya arah apa enggak, punya dream apa enggak, atau kita justru terbebani oleh dream tersebut, bukan justru menjadi arah bagi hidup kita gitu. Nah ini yang terjadi di banyak orang. Ada orang yang Pak saya ingin A, saya ingin B, saya ingin C, oke. Udah itu mau ngapain? Enggak, pokoknya ingin doang. Gitu. Nggak akan jadi apa-apa sebenarnya. Ingin doang tuh. Dia hanya akan jadi apa-apa bila itu berubah menjadi action plan. Nah, apa yang dilakukan Pak Sugiyatno hitungannya puluhan tahun, 10 tahun, dia bisa wujudkan mimpinya dari seorang tukang es teler dorongan di Tarumanegara, kalau nggak salah itu Tarumanegara. Jadi dia sering nyogok dosennya dengan es gratis untuk menjelaskan isi buku. Menarik juga menurut saya ya. Saya kan hebat juga orang mau belajar untuk hal karena dia punya dream. Dan kita juga begitu sebenarnya. Nah, jadi belajar psikosemantik itu sebenarnya memberikan direction, memberikan arah. Where do you go from here?
Mau dari sini mau kemana? Apapun kehidupan kita yang kita miliki hari ini. Karena bisa saja hidup kita itu nggak menarik untuk diceritakan. Tapi bukan berarti akhir hidup kita tidak menarik. Karena hidup kita masih berlangsung hari ini kan. Dan ruang itu selalu diberikan pada kita untuk membuat perubahan. Oke, tanya lain. Clear ya? Jadi yang mau silakan Iya, Pak. dan kalau ada klien yang mengatakan saya sudah tidak punya harapan, apa yang harus kita lakukan? Oke, kalau kita tanya, ketika Bapak mengatakan Bapak tidak punya harapan, apakah Bapak masih punya harapan untuk bisa hidup bahagia atau hidup sesuai dengan apa yang Bapak impikan? Tanyakan itu Pak, hasil akhir apa yang Bapak inginkan terjadi dari ketika Bapak mengatakan punya harapan? Kira-kira hasil akhir apa? Jadi kembali diarahkan pada goals-nya. Dari perkataan itu goals-nya. Jadi maksudnya gitu Pak. Jadi jangan biarkan orang terjebak oleh pemikiran bahwa dia akan berputar-putar dengan itu. Karena sebenarnya manusia itu selalu punya harapan untuk tumbuh menjadi lebih baik, mencapai apapun yang diinginkan. Normalnya itu. Normalnya itu. Kita gunakan itu ya. Ada teknik lain yang saya nggak berani mempelajarinya. Tapi teknik lain namanya men-challenge. Saya cerita sedikit tapi bukan untuk ditiru ya. Jadi ada orang ini yang meniru ini adalah Richard Bandler, seorang founder NLP. Ada orang mengatakan, Richard, saya mau bunuh diri. Great, kata dia. Bagus. Boleh tahu sedikit apa idenya? Ya, karena banyak orang. Oke. So, kapan kamu bunuh diri? Ingat, sebelum bunuh diri, pastikan bunuh diri kamu bunuh diri yang terbaik ya. Karena itu akhir dari hidup kamu, tentu kamu pilih satu yang terbaik. Bunuh diri lakukan dengan style yang hebat. Karena orangnya kaget juga lihat itu. Oke, gitu. Oke, kapan kamu bunuh diri? Jam berapa? Oke, gitu. Nah, kemudian terakhir pesannya, tapi sebelum kamu bunuh diri, kamu peluk semua orang-orang yang ada di lingkungan kamu. Peluk dia dan bagaimana berharganya hidup kamu sekarang. Nah, di akhir sesi ini adalah orang itu nggak jadi bunuh diri. Karena ketika dia memeluk orang-orang itu, dia merasa betapa berharganya hidupnya. But, ini butuh pengamatan yang dalam. Butuh butuh pendalaman dalam melakukan teknik ini karena kita melihat kondisi real mental seorang. Jadi butuh namanya kalibrasi yang dalam. Jadi kita nggak akan pakai itu. Dan saya juga lagi malas belajar itu sini. Kalau ini namanya di challenge. Tapi saya pernah men-challenge orang untuk nikah. Jadi ada orang datang ke saya, terus umurnya masih 25 ya, 25 26 tahun. Dia nih, wah, saya merasa di ini kan kenapa itu apa eh, calon mertua saya menikahkan pacar saya dengan orang lain, pokoknya gitu ya. Saya bilang karena saya lihat kok dia kok lebih banyak ragunya, makanya saya suruh ya mungkin pantas kali mereka itu maksudnya gitu. Ya saya nggak yakin kamu orang yang berani melakukan itu. Coba kalau berani lapar aja sekarang, emang kenapa? Sebenarnya saya nantang dia untuk men-challenge gitu. Saya berani melamar dia gitu. Ya, hidup itu kan butuh pembuktian nggak? Intinya saya challenge dia, yang akhirnya dia punya keberanian melamar pacarnya karena apa mertuanya sebenarnya sebenarnya mungkin nggak serius amat gitu. Karena dia begitu datang, saya lamar anak bapak dan dengan penuh keberanian yang luar biasa yang sebelum dulu tidak punya karena mereka pacaran sudah terlalu lama. Jadi mertuanya ngelihat ini nggak ada arah, nggak jelas.
maka dia mencoba menikah, mencoba memberikan isu. Gitu. Tapi saya ngelihat memang si ininya ngomong aja saya akan tapi nggak pernah ada keseriusan, maka sengaja di challenge. Ada beberapa orang yang perlu di challenge dalam hidup, but itu bukan dalam ranah psikosemantik. Kita keluar di dalam diri kita, dalam tadi kayak hidup tidak harapan, hasil akhir apa dari perkataan tidak harapan yang Bapak Ibu inginkan terjadi. Iya. Itu membuat kita mengarah pada satu bingkai bahwa sebenarnya poinnya apa sih gitu. Dari kata ini poinnya apa? Nah itu saya gitu. Maka sering-seringlah berlatih. Jadi pada intinya ketika orang mengatakan sesuatu yang tidak jalan, ini mau kemana sebenarnya sih? Nah, tanyakan hasil akhir apa yang mau ingin terjadi. Jadi pada intinya dialog sesi konsultasi kita, apa tantangan Anda, kemudian apa yang mau Anda arahkan dari sini. Dari sini mau kemana? Karena yuk bareng-bareng kita menuju sana. Apa yang diperlukan, apa rencana Anda, sekiranya saya akan bantu Anda berpikir untuk menemukan ke arah sana. Itu yang kita lakukan sebelumnya. Dan memastikan bahwa dia punya action plan sampai ke sana. Nah, langkah kita berikutnya pendampingan. Jadi kalau Bapak mau dampingi dia sampai, karena bisa saja begini, oh Pak, saya akan lakukan A, B, C, D, oke. Tapi kan komitmen ini perlu ditantang, perlu di-challenge. Benarkah dia lakukan A, B, C, D, E? Maka kita akan challenge, oke, minggu depan yang akan selesai apa? Itu membuat dia on track, Pak. Kita ketemu lagi minggu depan, tanyain, Pak. Apa tantangan dan sebagainya. Minggu depan, sampai kira-kira 6 minggu kita anggap dia sudah bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia terapkan, maka mungkin kita bisa biarkan. Tapi ada beberapa orang, oh saya butuh pendamping, nggak apa-apa, itu artinya duitnya banyak. Saya gitu, saya sering pendampingan, sering. Dan jangan salah, ada orang yang hidupnya mendampingi orang. Ada orang yang hidupnya dibayar untuk mendampingi orang, dan dia hidup dari situ, is okay. Malah itu sebenarnya jasa yang bagus. Karena banyak orang punya keinginan, punya rencana, tapi kalau tidak ada yang memastikan dia on track gitu, dia akan terjadi. Contoh gini ya, saya sering contoh personal, ada fitness nggak di sini? Fitness, personal fitness training. Itu saya ingin katakan personal fitness itu kerjanya paling gampang, Pak. Jadi kalau Bapak angkat barbel gitu, oke Pak, kita sekarang angkat barbel 3 set ya, atau 45 kali ya, 1 set 15. Oke. Kita udah capek nih, ayo Pak, siap, Bapak, saya yakin bisa, ayo Pak, sedikit lagi. Tugasnya aja begitu. Tapi kelihatan sederhana ya. Tapi begitu saya berhentikan dulu personal fitness trainer, ini kita kerasa berat, Pak. Baru dan malas-malesan gitu. Dan ini membuat kita memang on track. Orang tuh kadang-kadang perlu digituin gitu. Saya lagi malas, saya fitness gitu. Satu ada WA tadi. Nanti ketemu ya Mas. 2 jam lagi kita ketemu lah di sini. Aduh, pada sudah lagi malas, tapi apa nggak mau sudah komit kan, kita ketemu gitu. Dan itu membuat kita on track. Kita cenderung suka malas berdisiplin dan membuat kita mencari isu, mencari alasan agar untuk tidak melakukan. Nah, justru pendamping itu fungsinya di situ, memastikan dia on track pada komitmen yang dia miliki. Karena kalau nggak itu, kita sering sekali santai terhadap tantangan yang ada. Jadi sebenarnya kayak guru les matematik dan sebagainya. Apa fungsi dia? Dia sudah diajarkan di sekolah. Salah satu fungsinya adalah memastikan dia tetap belajar. Bisa jadi dia sudah mengerti tapi dia tetap belajar. Itu mesti begini. Jadi kadang-kadang di dalam teknik psikosemantik orang masih butuh pendampingan nggak? Pak, saya sebelum gua, ya yuk kita buat kontak lagi. Kontak 6 bulan, 6 kali sesi atau berapa sesi setelah kita sebelumnya.
Tapi kalau di hipnoterapi biasanya non sesi. Mungkin orang yang satu stadium akhir. Kalau saya sih bukan penyakitnya sebenarnya, tapi apa yang dia rasakan dan kita bawa dia ke. Jadi bukan penyakit, karena ada orang yang hutangnya 2 juta, stres. Ada orang yang hutangnya 2 miliar, biasa aja. Jadi it's not about the problem. How do you feel about the problem? Jadi bukan tentang masalah dia sendiri, tapi tentang bagaimana kita menghadapi masalah. Itu penting sebenarnya. Maka kita harus explore apa yang Bapak Ibu rasakan, kemudian oke, apa yang sebenarnya, oke, saya sedih, oke. Sedihnya boleh tahu kenapa. Karena kadang-kadang orang sakit itu yang paling buat dia down adalah dia takut mati. Tanda kutip ya, itu mungkin hal yang jarang diungkap orang, tapi dia takut mati. Tapi itu dikamuflasi dengan ini nanti gimana anak-anak dan sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita mendekati kematian, yang tidak dipikirkan adalah nasib kita ya. Nasib kita di hari akhir gimana. Maka tugas kita adalah memastikan bahwa perjalanan kita menuju sana lebih aman, gitu, lebih safe, lebih punya bekal. Dan kita juga lupa bahwa yang sakit itu belum tentu mati duluan dibanding yang sehat, kan kita gitu sebenarnya. Ini kadang-kadang cerita horor yang ada di dalam pikirannya itu membuat kita horor secara mental gitu maksudnya. Jadi yang boleh ditanyakan apa? Oke, kenali ketakutan orang. Oke, saya sedih. Apa boleh? Jika ibu mengatakan sedih, boleh tahu? Bolehkah ibu jelaskan apa ibu maksudkan dengan sedih? Kita clearin, explore, dalamin. Ini tidak mudah bagi yang sakit, tapi orang yang mentalnya sehat bisa membimbing dia untuk memastikan bahwa dia mengenali ketakutannya, dia mengenali kesedihannya dia. Kita juga kadang-kadang suka gitu juga dalam hidup kita, kadang-kadang tidak. Kita suka berhadapan dengan yang abstrak dan mendapatkan respon kita terhadap yang abstrak. Yang abstrak itu maksudnya kita kadang-kadang sedih untuk hal yang tidak jelas. Takut untuk hal yang tidak jelas. Begitu diperjelas, kemudian baru kita eksplor, kemudian baru kita revisi pemahaman itu. Dan mungkin bisa jadi lebih baik karena hal yang tidak jelas menjadi jelas, dan yang jelas itu kemudian kita revisi, kita buat arah dan sebagainya. Kan kita bisa, misalnya tadi orang, oke, saya takut. Kalau takut, maka takut itu seperti apa? Buat metafora. Kemudian dengan metafora ini apa yang dia inginkan terjadi. Nah, jadi perasaan-perasaan inilah yang harus dia revisi. Jadi kembali Bu, bukan tentang masalahnya, tapi tentang bagaimana perasaan dia terhadap yang dia rasakan. Jadi kalau kita bicara biasa bahasanya ngelantur, tapi ada masanya di mana normal, di mana ketika normal itulah. Karena ngelantur itu sebenarnya output dari sebuah perasaan. Maka kita perlu telusuri perasaan apa yang dimiliki. Jadi kemarin kita bicara metamodel ya. Bicara metamodel ada generalisasi, delusion, dan distortion. Ingat ketika kita lagi down, kita sangat sekali terjebak pada pemahaman. Kita cenderung mengeneralisasi, kita cenderung mendelete data, kita cenderung mendistorsi data. Dan itu ciri khas orang lagi down. Cenderung masuk dalam jebakan mereka. Jebakan generalisasi, distortion, maupun deletion. Tugas kita melebarkan itu, mengkelirkan itu, agar semua menjadi jelas. Itu sih. Ingat, kita akan berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Pokoknya semuanya susah deh Pak. Pokoknya semuanya susah, itu udah generalisasi. Jadi ketemu pebisnis di UKM, Pak, semuanya sudah saya lakukan, tapi satu pun tidak yang berhasil. Karena semua itu adalah sebuah bahasa generalisasi yang seakan-akan ide semua sudah dipakai. Kita breakdown Pak, yang semua itu apa aja Pak.
Kadang-kadang cuma satu dua, tapi dia katakan semua. Jadi dia menjebak dirinya pada jebakan meta. Maka saya sudah sebutkan jebakan meta. Sebuah jebakan yang membuat kita mengeneralisasi, dan menghapuskannya meditation dan mendistorsi. Sebuah jebakan yang membuat kita jadi tidak berdaya. Karena kita juga membuat kesimpulan seperti itu. Oke. Ya, betul, Bu. Kenali rasa sakit. Jadi, dan usahakan kita menjadi orang diterima, Bu. Diterima itu maksudnya begini, Bu. Kadang-kadang orang tidak berani mengatakan dia takut. Bagian orang, apalagi kita muslim, juga takut mati gitu, Pak. Padahal sebenarnya nggak usah gengsi. Besok takut mati. Takut mati, cuma takutnya di mana? Kuncinya kan sebenarnya takutnya di mana? Karena mati itu kan sebuah sesuatu yang pasti terjadi. Gitu. Takutnya di mana? Takutnya kita belum bisa, maka bersiap-siap lah. Itu kan sebenarnya gitu, kan itu. Kadang-kadang kamuflase kita suka aneh-aneh. Almarhum mertua saya itu sering dialog sama saya gitu. Kemudian karena dia sudah tua ya pernikahan kedua ya. Anak-anak dia ketika sudah tua, anak-anaknya masih kecil-kecil. Jadi takutnya kalau saya meninggal gimana ya anak? Saya bilang gini, Mbak. Kalau Bapak meninggal, anak-anak ini sudah pasti diurus Allah. Karena tidak mungkin Allah memanggil seorang yang sebenarnya dia menjadi tulang punggung seorang, dia dipanggil. Karena kalau dia dipanggil, pasti Allah akan turunkan sesuatu atau seseorang atau menguatkan dia, anak-anak Papa, menjadi orang yang tidak perlu diurus lagi. Namun lagi itu sebenarnya kan, karena Allah itu adil. Ya mungkin orang itu menjadi tulang punggung, di mana kalau tanpa dia semuanya akan meninggal. Allah panggil. Karena kalau Allah panggil, pasti Allah akan turunkan sesuatu yang akan menggantikan posisi dia. Di positif tentang Allah. Dan itu bidang hal yang saya yakini juga. Gitu. Kalau sesuatu yang dihilangkan, berarti Allah akan membuka yang lain. Itu intinya. Ini. Oke, saya rasa cukup ya. Kalau nanti ada pertanyaan boleh diajukan di grup, tanyakan. Mudah-mudahan hari ini teman-teman, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua berlatih. Pilih teman-teman di grup, ajak latihan. Kalau nggak ketemu teman-teman, maka panggil 1-2 saudara, relasi, atau kapanpun, ajak latihan. Apa challenge-mu dalam hidup? Ayo saya explore. Kembali, explore itu untuk menerjemahkan atau mengejawantahkan atau menjelaskan kembali sesuatu yang blur. Begitu. Setiap orang ingin mengejar sesuatu dalam hidupnya. Entah kekayaan, entah apapun. Tapi tiap orang selalu berhenti mimpinya karena tidak pernah diekspor. Karena dianggap itu mimpi yang jauh jaraknya dari apa yang kita inginkan. Untuknya ikut hari Ahad, saya akan sosialisasikan ilmu sleeping teknik. Ilmu sleeping teknik adalah bagian dari law of attraction. Yang menarik adalah saya sudah belajar itu tapi belum dipraktekin secara real. Hanya ketika beberapa bulan lalu ketika COVID itu, saya pikir tidak ada salahnya ini dipraktekin karena dulu saya termasuk a priori dengan ilmu barat juga karena gara-gara saya cerita sedikit. Tadi baru cerita sama teman-teman. Gara-gara ada salah satu terapis terkenal diundang TV meninggal di kemarin bulan September. Pertama, meninggalnya itu takdir Allah jelas. Tapi bukan itu sebenarnya. Dia adalah orang yang sangat menyukai meditasi. Dan saking sukanya meditasi, akidahnya tergeser. Pada waktu dulu pernah saya bilangin waktu itu lewat lewat asistennya, Mas, ketika kita bicara alam, ganti dengan Allah, Mas. Karena ini konsepnya nggak jelas. Sebenarnya saya udah pernah tahu. Tapi dia sangat suka sekali dengan meditasi. Akibatnya dia berubah dari Islam menjadi Buddha. Nah, dan itu menarik karena dia lihat ajaran Buddha itu meditasi membuat dia menjadi lebih dekat dengan alam dan sebagainya.
menjadi lebih sehat, dan Allah panggil dia dengan penyakit yang sebenarnya bisa selesai dengan teknik yang diajarkan. Cukup kaget juga waktu meninggal, tapi saya yang buat kaget adalah baru tahu kalau dia berubah menjadi Buddha. Yang kaget, tapi yang naudzubillah dan kita tidak berada di sana. Dengan kata lain, saya ingin cerita teknik law of attraction salah satunya itu, tapi biasanya saya kalau ngambil satu teknik itu, saya ambil idenya dengan memasukkan nilai-nilai tauhid ke dalam. Karena sebenarnya semuanya itu nggak, semuanya tidak harus satu paket. Jadi kalau teman-teman ngelihat ajaran Hindu yoga gitu, sebenarnya yang perlu kita ambil sebenarnya prinsip dasarnya apa. Kemudian masukkan nilai-nilai tauhid ke dalam. Di kita sebenarnya zikir itu jauh lebih bagus. Yang membedakan adalah orang-orang Hindu itu sudah masuk ke barat dengan materi yang terlihat rasional. Sebenarnya saya waktu itu pernah diskusi dengan orang apa ya itu, aliran Hindu itu apa. Dan mereka saya cerita zikir, dan mereka baru paham bahwa di balik zikir itu ada doa, dan Anda turunnya gelombang otak kemudian terisi oleh sebuah sugesti tentang hadirnya sang ilahi di dalam hidup kita. Nah, itu sebenarnya tentang bagaimana kita menjelaskan saja. Insya Allah kalau sempat nanti hari Ahad kita belajar itu. So, hari ini insya Allah psikosemantik kita tutup dulu, dan saya berharap teman Bapak Ibu latihan membongkar belief atau keyakinan seorang, kemudian arahkan orang itu menuju outcome atau bingkai solusi, dan ajak dia menuju sana agar terjadi sebuah proses aktivitas dari hari ke hari, dia mengejar apa yang dia inginkan terjadi. Dan itu tugas kita selalu konsultan, memastikan dia on track berdasarkan track yang sudah dia buat sendiri. Baik Bapak Ibu, kita selesaikan hari ini. Mudah-mudahan bawa manfaat, dan mudah-mudahan walaupun sebagian kita ngerekamnya bisa dikirimkan ke teman-teman. Kita tutup dengan kafaratul majelis dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Coach. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.